Pemirsa, proses pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 memasuki hari ke-9. Fokus pencarian masih pada korban dan memori CVR yang belum ditemukan. Memasuki hari ke-9 atau 2 hari masa perpanjangan pencarian korban Sriwijaya Air SJ182, tim gabungan terus berupaya menemukan serpihan pesawat dan korban. Fokus pencarian hari ini akan dipersempit menjadi 1 titik sektor pencarian untuk menemukan korban dan memori CVR. Hingga kini tim pencarian telah berhasil mengevakuasi 298 kantong jenazah, 54 potongan kecil, dan 51 potongan besar pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kita masih mencari, ya. Jadi hari ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sehingga bisa melengkapi data yang dibutuhkan oleh NKT untuk memproses penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Itu kemudian yang selanjutnya adalah untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini mungkin sektor pencarian lebih kita sempitkan, sehingga kita mempersempit menjadi 4 sektor. Ya. Jadi saya ulangi, kita akan mempersempit khusus untuk di bawah air adalah menjadi 4 sektor. Proses evakuasi dan identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan, dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan media Mutiara di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok Jakarta dan Lineke Utsiki di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta. Kita ke media terlebih dahulu di JICT 2 Tanjung Priok. Media, apakah pada pencarian hari ke-9 ini sudah ada temuan baru? Ya, Lovi, Anissa, dan pemirsa, pada hari kedua perpanjangan waktu atau tepatnya masuki hari ke-9 proses evakuasi Sriwijaya Air SJ182, hingga saat ini sudah ada 298 kantung jenazah yang berhasil dikumpulkan. Sementara terkait perkembangan informasi data memori yang dibutuhkan untuk proses investigasi KNKT, sudah ada 1 unit VDR yang ditemukan namun terus melakukan pencarian terkait data CTR. Direktur Operasi Basarnas pagi tadi mengatakan bahwa sektor evaluasi bawah air dipersempit guna difokuskan pada area titik jatuhnya pesawat. Kami akan menunjukkan kepada Anda pemirsa bahwa puing-puing pesawat yang berhasil dikumpulkan ini merupakan puing-puing pesawat yang ditaruh di Pelabuhan JICT Tanjung Priok Jakarta Utara dan hendak dibawa untuk proses investigasi. Rencananya waktu evakuasi terkait Sriwijaya Air akan diperpanjang, namun hal tersebut bersifat tentatif. Hingga kini posko-posko dari tim gabungan terus masih berada di Pelabuhan JICT Tanjung Priok Jakarta Utara ini, dan kantung jenazah yang berhasil dikumpulkan hendak dibawa menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Dan untuk mengetahui proses identifikasi di Rumah Sakit Polri sudah ada rekan kami Lineke Utsiki untuk informasi selengkapnya. Silakan, Lineke. Media dan juga pemirsa, sejauh ini total sudah ada sebanyak 188 kantung jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri dengan rincian untuk 26 kantung jenazah yang semalam diterima. Ini sementara dilakukan pencocokan data dengan total sejauh ini sudah ada 351 sampel DNA dengan rincian 208 sampel DNA postmortem dan juga 143 sampel DNA yang diserahkan oleh ke-62 keluarga korban. Meski sudah ada ratusan sampel DNA yang diserahkan oleh keluarga korban, tadi ditekankan oleh Katim Antimortem dari tim DVI yang menyebutkan bahwa timnya ini masih sangat membutuhkan banyak data guna memudahkan proses identifikasi ataupun pencocokan data, utamanya terkait dengan data primer berupa rekam gigi. Karena sejauh ini memang total data rekam gigi yang dimiliki oleh tim DVI Polri ini masih sangat minim, yakni sekitar 53%, dengan rincian untuk catatan gigi baru sebesar 28% saja, sementara untuk ronsen panoramik ini baru sekitar 25% saja. Tidak hanya data primer berupa rekam gigi, tadi juga disampaikan bahwa data sekunder, data pendukung berupa properti yang pernah dipakai korban namun belum pernah dicuci, ini bisa diserahkan kepada tim DVI. Kemudian juga terkait dengan foto sebelum korban berangkat, ini juga dapat
saat diserahkan, apalagi juga terkait dengan riwayat kesehatan. Kemudian jika korban memiliki bekas luka ataupun bekas operasi, ini juga dapat disampaikan kepada tim DVI Polri karena ini sangat membantu terkait dengan proses identifikasi ataupun rekonsiliasi. Dari 188 kantung jenazah, total sudah ada sebanyak 24 jenazah yang berhasil diidentifikasi. 12 diantaranya ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga berdasarkan kesepakatan antara tim DVI Polri, pihak maskapai, dan juga pihak keluarga. Kembali ke Lofi dan juga Anissa. Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan sebelumnya ada Menia Mutiara melaporkan dari JICT 2 Tanjung Priok Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali Menia dan Lineke. Pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 di Makassar dan Mempawah, Kalimantan Selatan. Keluarga hanya bisa pasrah dan berdoa saat pemakaman berlangsung. Pelepasan jenazah Riko Mahulete, salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, diiringi duka pilu keluarganya di wilayah perumahan Puri Asri, Kecamatan Taman Lanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore kemarin. Jasad Riko Mahulete dikebumikan di pemakaman umum Kristen Panekang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pihak keluarga tak menyangka Riko Mahulete harus pergi meninggalkan orang tua, istri, dan anaknya selama-lamanya. Sebelumnya Riko Mahulete baru saja berkunjung ke rumah orang tua kandungnya dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru di Kota Makassar pada pertengahan Desember kemarin. Namun naas, nasib berkata lain. Riko yang seharusnya terbang dari Jakarta ke Pontianak menggunakan pesawat 6R tiba-tiba dialihkan ke penerbangan Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh usai lepas landas. Sementara di Mempawah, Kalimantan Selatan, jenazah korban Sriwijaya Air SJ182 Agus Minarni juga disambut isak tangis keluarga. Usai diterima pihak keluarga, jenazah Agus Minarni kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju Masjid Rayana Pesantren Sengkubang untuk disolatkan. Sabtu malam, jenazah Agus Minarni langsung dimakamkan di tempat pemakaman Muslim di Desa Sengkubang. Usai dikebumikan, keluarga korban akan melakukan doa bersama untuk Agus Minarni yang menjadi korban naas jatuhnya Sriwijaya RSJ182 pada 9 Januari lalu. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Hari ke-9 proses evakuasi Sriwijaya Air SJ182 masih fokus pada pencarian jenazah, serpihan pesawat, dan memori CVR. Untuk mempermudah pencarian, TNI Angkatan Laut membagi sektor-sektor pencarian yang terbagi dari Dim Lambair, Denjaka, dan Yutafib 1 Marinir. Seperti apa proses pencarian di sana? Berikut laporan Mahathir Muhammad dari KRI Regal. Hari ke-9 proses evakuasi dari jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 di perairan Kepulauan Seribu saat ini memang masih dilakukan proses evakuasi. Memang dari proses evakuasi ini masih difokuskan untuk mencari jenazah dan juga memori dari cockpit voice recorder. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa proses di hari ke-9 ini dan bagaimana operasi yang dilakukan, apakah berbeda dari 7 hari pertama dan 3 hari tambahan yang sudah dilakukan sampaikan oleh Kabasarnas. Saya sudah bersama dengan Kolonel Laut Pelaut yaitu Johan Wahyudi selaku Dirops Kopaska TNI Angkatan Laut. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat selalu Pak ya. Alhamdulillah sehat ya. Pak, di hari ke-9 ini nih sebenarnya apa proses yang membedakan dan proses operasi evakuasi apa yang membedakan di hari ke-9 dari 7 hari sebelumnya dan ditambah lagi 3 hari? Ya baik. Oke, sekarang saat ini kita berada di tepat di atas reruntuhan ya. Ditemukan reruntuhan itu bongkahan yang paling banyak. Jadi memang reruntuhan itu udah ditemukan beberapa hari yang lalu ya. Sejak hari pertama sudah ditemukan. Cuman kemarin itu kita menghitung di mana ditemukan CVR, beacon CVR-nya, di mana kita ditemukan FDR, terus kemudian di mana kita bertemu sama beacon FDR-nya itu. Nah, berdasarkan hasil hitungan tersebut, KNKT dan survei posisi hidrosal itu menghitung itu jaraknya berapa. Nah, terus kemudian mereka ketemunya ada di mana saja? Mereka ketemunya itu rata-rata ada di seabed, ada di dasar laut gitu loh. Nah, ini kita sedang mencari kemungkinan yang ada gitu kan. Apabila mungkin saja itu CVR itu memori CVR itu terjebak di antara reruntuhan-reruntuhan yang paling besar. Nah, makanya kita mencoba sekarang ini. Nah, jadi kita sama-sama kita coba mencari, kita sisiri segala kemungkinan benda-benda yang kecil
yang masih bisa terlihat dan masih bisa kita raba pakai tangan, kira-kira apa? Ada nggak di situ memorinya itu? Karena kemarin kan ketemu itu casing memorinya, terus kemudian sama beaconnya. Kemudian kita mencoba yang bulat itu, yang seperti filter oli itu, yang warna orange itu. Nah, kita cari di antara ribuan runtuhan-runtuhan puing-puing yang ada di bawah itu. Kita ambil sekecil apapun body part, kita ambil semuanya. Banyak saudara-saudara kita dibayar. Niat kita baik, tujuannya itu. Baik, terima kasih Pak Johan Wahyudi atas waktunya Pak. Semoga niat baiknya juga berjalan dengan baik dan pencarian khususnya yang tadi difokuskan adalah memori dari cockpit voice recorder Pak ya. Memang masih kita fokuskan untuk dicari Pak ya. Bisa kita temukan. Body part juga tetap kita cari ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, di hari ke-9 ini memang proses pencarian masih terus dilakukan hingga esok hari di hari terakhir di hari ke-10. Namun kita juga masih menantikan apakah nanti memori dari cockpit voice recorder akan terangkat. Namun kita akan tetap berdoa terus. Dari Kepulauan Seribu, Hadir Muhammad, Ade Ahmad, Ayu News melaporkan. Seorang pengacara wanita hanya memiliki nama dengan satu huruf, yaitu O. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.